Si bule cantik nan seksi. Kevin. Aku heran dengan diriku. Aku sudah tahu kalau pernikahan kami hanya berjangka waktu 1 tahun sesuai dengan kontrak yang kami sepakati bersama, namun entah mengapa, aku merasa agak kesal saat Tante Prisa kembali menegaskan berapa lama isi kontrak kami. Entah karena aku kesal ia membahas tentang isi kontrak, atau aku kesal karena Tante Prisa tidak ada niat untuk memperkenalkanku dengan mamanya. Seakan aku hanya pemeran figuran yang tak penting artinya. Dari cerita yang aku dengar dari mulut Tante Prisa, mamanya memang sangat menyebalkan. Tipikal tante-tante girang yang hobi gonta-ganti suami demi memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Aku hanya merasa Tante Prisa tidak sama seperti mamanya. Namun, setiap orang bisa saja berubah bukan? Yang aku khawatirkan adalah setelah kami berpisah nanti. Apakah Tante Prisa akan menjadi seperti mamanya? Karena penasaran aku pun bertanya kepada Tante Prisa yang kuyakin belum tidur. Aku tahu pertanyaan yang aku ajukan ini mungkin akan menyakitinya atau melukai harga dirinya. Aku tak peduli. Aku sangat penasaran dan aku harus mendapatkan jawabannya sekarang juga. Setelah bertanya, Tante Prisa malah mengatakan kalau pertanyaanku itu ngaco. Aku semakin penasaran saja. Aku tanya lagi. Apakah ia akan mencari suami baru seperti yang mamanya lakukan? Tante Prisa tak langsung menjawab. Karena penasaran, aku yang semula tidur dengan memunggungi tubuhnya kini berbalik badan. Di dalam cahaya redup lampu tidur kamar. Aku menatap Tante Prisa, si bule cantik yang terlihat cantik apa adanya tanpa sapuan make up sama sekali di wajahnya. Rupanya ia juga sedang menatapku dengan lekat. Kami saling pandang seakan membaca isi kepala kami masing-masing. Menurut kamu, aku harus mencari suami baru atau tidak? Tante Prisa malah bertanya balik padaku setelah terdiam beberapa saat. Aku tidak tahu, karena itu aku tanya sama Tante. Apakah Tante akan mencari suami baru setelah perjanjian kita selesai? Tanyaku balik. Bukannya menjawab, Tante Prisa malah mengulurkan tangannya dan membelai wajahku dengan lembut. Jari telunjuknya pun menelusuri wajahku. Ia lalu tersenyum. Apa nanti suami baruku akan setampan kamu? Mungkinkah lebih tampan? Ataukah tetap kamu yang paling tampan? Gumam Tante Prisa. Memangnya Tante Prisa ini ya? Kalau aku lagi tanya serius dia malah balik bertanya. Sekarang ia malah mengajukan pertanyaan yang gak jelas. Ia seperti membuatku semakin penasaran. Seharusnya aku tak perlu bertanya. Kalaupun memang kami sudah berpisah nanti, aku tak berhak untuk tahu dengan siapa atau bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya. Namun aku merasa Tante Prisa itu masih seperti anak remaja polos yang begitu mudah mempercayai sesuatu. Orang kepercayaannya saja mengkhianatinya. Semua karena ia terlalu mudah mempercayai sesuatu. Aku belum tahu akan seperti apa. Aku tak mau memikirkan hal itu. Biarlah aku mengikuti saja jalan takdirku. Mau punya suami 1, 10 atau nantinya aku mau sendiri terus. Jika itu memang takdirku, aku akan menerimanya. Jari halus Tante Prisa mulai turun meraba leherku lalu menggoda bagian dadaku. Mengirimkan aliran listrik yang membuat hatiku berdegup kencang dan gairahku yang tertidur kembali bangun. Tanpa kata, aku tahu ini yang ia inginkan dan aku inginkan juga. Sejak kemarin kami hanya latihan akting dan masak bersama saja. Malam ini, aku akan meminta hakku sekaligus aku akan memenuhi hasratnya. Aku tahu ini kode darinya. Aku pun memajukan diri dan langsung mencium bibirnya. Tante Prisa langsung membalas ciumanku. Aku dekatkan lagi tubuhku padanya dan mulai terbakar gairah. Malam ini kami melakukannya dengan sangat panas. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin dipuaskan dan aku mendapatkannya dari Tante Prisa. Ya, Tante Prisa begitu liar, lincah dan seakan penuh tenaga. Aku sampai kewalahan dan berakhir dengan terkulai lemah di sampingnya. Tenagaku seakan habis terkuras setelah puas menelusuri seluruh lekuk tubuhnya dan melakukan penyatuan dengannya. Tante memang luar biasa. Aku terbangun setelah menghirup aroma kopi yang sangat wangi. Kubuka mataku dan tak mendapati bule cantik yang semalam tidur bersamaku dan memberiku kepuasan. Pintu kamar terbuka sehingga aku bisa menghirup aroma kopi yang ia buat. Aku hanya mengenakan celana boxer dan berjalan keluar dari kamarnya. Kulihat Tante Prisa sedang membuat sarapan di dapur. Tante Prisa hanya mengenakan baju tidur satin tipisnya yang 1 tali dengan celana pendek. Rambutnya ia ikat tinggi ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya yang indah. Cewek bule memang beda. Terlihat simpel namun entah mengapa sangat keren di mataku.
Entah ia sedang membuat apa di dapur. Sibuk sekali. Aku mendekatinya dan langsung memeluknya dari belakang. Tante buat apa sih? Aku melihatnya membuat telur ceplok. Apa sih yang bisa aku harapkan dari seorang yang baru belajar masak? Bisa membuat telur ceplok saja sudah merupakan suatu kemajuan untuk Tante Prisa. Sarapan. Yang simpel aja ya. Aku buatin kamu kopi tuh. Kita makan nasi sama telur ceplok. Sebentar lagi nasinya matang. Sabar ya. Aku membenamkan wajahku di leher Tante Prisa yang sejak tadi menggoda ingin ku kecup dan menggigitnya kecil. Aku udah lapar banget nih. Makan Tante aja boleh enggak? Tante Prisa tertawa mendengar pertanyaanku. Entah mengapa, pagi ini aku melihatnya sangat seksi. Aku mau lagi mendapatkan kepuasan darinya seperti semalam. Boleh kan? Aku menyusupkan tanganku pada bajunya dan membelai tubuhnya dengan lembut dan memberi sedikit godaan. Ia semakin tertawa melihat ulahku. Kamu nakal ya sekarang. Tante Prisa mematikan api kompor dan berbalik menghadapku. Ya udah, kalau lapar, makan aja. Aku siap kok. Aku suka kalau kamu agresif begini. Tante Prisa mengedipkan sebelah matanya. Ah, menggoda sekali dia. Dengan entengnya aku mengangkat tubuh Tante Prisa dan mendudukinya di atas meja dapur besar yang terbuat dari marmer. Kami saling memagut dan membalas ciuman dengan hot. Pagi ini, meja dapur kembali menjadi saksi betapa panasnya jiwa muda kami. Kami saling memuaskan satu sama lain. Lebih gila lagi dari sebelumnya. Betapa aku menyukai penyatuan kami. Apakah aku sudah ketagihan? Terserahlah, aku tak peduli. Yang ku tahu, gairahku tersalurkan dengan cara yang benar, halal dan menyenangkan. Tante memang hebat. Kami makan dengan penuh kelaparan setelah semua kalori sudah terbakar di malam dan pagi hari ini. Kami tertawa bersama dan mengobrol layaknya teman dekat. Kulirik belahan dada Tante Prisa yang terdapat banyak bekas kepemilikan dariku. Ah, sudah. Jangan dilirik lagi atau aku akan meniduri Tante Prisa lagi setelah makan. Kev, malam ini kamu masih belajar akting bukan sama aku? Tanya Tante Prisa seraya menjauhkan piringnya yang sudah kosong. Ia mengambil buah apel dan memakannya sebagai pencuci mulut. Masih dong. Aku masih mau belajar sama Tante. Ilmuku masih rendah jadi butuh bantuan Tante yang hebat dalam urusan akting dan dalam memuaskanku. Hari ini, Tante harus mengujiku karena materi yang sudah Tante kasih semalam harus Tante diujikan loh. Aku akan mempelajari bagaimana menjadi cowok playboy. Siap-siap ya. Jangan sampai Tante tergoda oleh pesonaku. Tante Prisa tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Barisan gigi putih dan rapi menghiasi tawanya yang renyah. Boleh. Aku akan mengujimu, tapi aku minta bayaran dulu. Gerah nih. Bagaimana kalau bayarannya? Kamu mandiin aku. Aku jamin, aku bisa memberikan kamu kepuasan juga. Mau. Segera ku jauhkan piring dan ku teguk air putih untuk mendorong makanan yang sedang kumakan. Aku berdiri dan langsung mengangkat tubuh mungil Tante. Tentu aku tak akan menolak. Ayo, kita mandi.